aktivitas pengungsi untuk bertahan hidup bagaimana kakak? Karena kan anak-anak perlu sekolah juga, kehidupan perempuan jauh berbeda, kebutuhannya lebih khusus daripada laki-laki. Dan itu gimana menanganinya kakak ketika tidak banyak bantuan yang datang? Jadi ada kan waktu saat itu ada kejadian ada yang melahirkan gitu. Di dalam rumah yang ada 20 orang terus melahirkan di jadi Nah, kita mau melakukan aktivitas atau apa itu tidak sebebas yang dulu lagi. Jadi kita hmm. dibuat seperti orang Eits, subscribe dulu. Tapi sebelumnya kakak bisa perkenalkan diri sedikit? saya Lambert Tivan, saya merupakan salah satu korban pengungsi dari Malaysia, dan juga selain pengungsi saya juga mendampingi korban pengungsi yang dari Malaysia. Saya sekarang berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tadi kakak sebutkan kakak sebagai pengungsi dan juga sebagai orang yang juga turut membantu pengungsi lainnya di Sorong. Nah, itu bagaimana ceritanya menjadi pengungsi kakak? Bisa kakak ceritakan? Soalnya di sini di Aceh, kami tahunya Papua itu cuman daerah kaya, kemudian daerah konflik. Tapi kami belum pernah dengar itu ada pengungsian, kecuali sepertinya dulu pernah dibahas dalam berita-berita di Kompas, Tempo dan sebagainya. Tapi kami kira itu hanya sebentar saja. Bisa kakak cerita sedikit kakak? Saat itu tanggal 2 September 2021 yang lalu itu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh TPN PB Kodam 4. Mereka melakukan penyerangan di Pos Ramil Kisor. Terus saat itu ada sekitar 5 orang anggota tentara yang menjadi korban gitu. Terus setelah pasca penyerangan tanggal 2, tanggal 3 karena situasi sudah seperti itu, jadi kita masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Maibrat, khususnya di wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan itu terpaksa harus mengungsi. Jadi di tanggal 3 itu kita mengungsinya menyebar, ada yang ke hutan, ada yang ke kampung-kampung sekitar. Nah, kalau saya sendiri mengungsi kejadian tanggal tanggal 2, saya mengungsi keluar dari kampung itu tanggal 5 September 2021 sampai saat ini. Jadi setelah 3 hari kejadian, kakak baru mengungsi dari, Ya, dari terjadi di tanggal 2, kakak kemudian keluar di tanggal 5. Nah, itu ya. suasana setelah penyerangan itu bagaimana kakak? Ini kan Jadi anggota TNI yang menjadi korban ini. benar. Jadi pas apa penyerangan terjadi itu kan terjadinya subuh. Terus informasi menyebar, tanggal penyerangannya di tanggal 2 subuh kalau tidak salah waktu itu, dan informasi mulai menyebar lewat apa kontak-kontak begitu dari Kisor tempat kejadian itu ke sekitar di seputar Kisor sampai ke kami. Kalau saya sendiri dari Haifa Timur, dari wilayah Haifa Timur. Jadi informasinya menyebar langsung pagi-pagi, semua orang pada karena takut, Hmm. panik dan sebagainya, akhirnya kita untuk menyelamatkan diri kita harus keluar dari kampung gitu. Itu ada yang mengambil inisiatif kakak untuk mengajak mengungsi atau itu masing-masing keluarga itu panik kemudian lari tanpa terorganisir begitu? Eh ini situasinya kayak spontan gitu karena pas dengar informasi sudah untuk bagaimana masing-masing keluarga menyelamatkan diri begitu, harus keluar dari kampung. Jadi tidak ada yang mengorganisir atau apapun. Jadi masing-masing berupaya untuk menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing gitu. Jadi ada yang ke hutan, ada yang harus ke kampung-kampung terdekat gitu yang kita rasa aman. Nah itu jarak satu kampung dengan kampung tempat kejadian itu berapa jauh kakak kalau naik motor atau jalan kaki? Berapa Kalau lama ditempuh? Ya. dari kampungnya saya ke tempat kejadian tuh jaraknya sekitar, kalau tidak salah, 30 atau 20 kilo, itu jauh. Oh jauh? Lumayan jauh sih. Iya, jauh Oh, tapi hidupnya.
Dampaknya luas sekali. Jadi Iya, kejadiannya di Aifat Selatan, tapi sampai merambat ke Aifat, hampir Aifat Timur Raya itu kan ada sekitar, kita ada lima distrik. Jadi iya. kejadian di satu distrik Aifat Selatan, tapi yang terdampak tuh 4 distrik yang lain. Aifat Timur Raya tuh ada Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Jauh, distrik Oh, Aifat Timur Selatan itu semua. Jadi kena dampak semua dan mengungsi. dan itu artinya ketika setelah kejadian, kemudian TNI merespon, eh, apa kawan-kawan yang mereka yang menjadi korban, kemudian mencari ke seluruh kampung-kampung begitu, sehingga kampung-kampung lain terdampak. Iya, iya. Jadi informasi yang kita dengar ini kan takutnya ada tindakan balasan dari TNI gitu. Ah, oke, Karena iya, ya, oke. Jadi jadi ini kan baru sebagai terjadi. antisipasi supaya Iya, tidak terjadi korban, mengantisipasi. kita langsung Benar. mengungsi duluan. Iya, benar. Hmm. Jadi Nah, kan takut ada tindakan balasan dari TNI itu, makanya masyarakat secara spontan harus mengungsi tinggalkan kampung gitu. oke. Nah, itu seharusnya dengan adanya TNI kan aman ya kakak ya. Jadi kenapa harus Bagaimana? mengungsi? Kalau ada TNI kan seharusnya kan ada rasa aman, bukan? Ini kenapa harus lari? Eh, kita eh, apa ya? Kalau ini cerita kita punya pengalaman dan dengar cerita tentang TNI itu kan seperti apa begitu kita tahu sendiri. Jadi sampai ada yang mau lihat tentara dengan apa pakaian lengkap atau dengar nama tentara saja itu kan orang kita punya trauma begitu dengan cerita-cerita pengalaman dari wilayah Papua yang lain seperti itu. Dan apalagi itu kan kontak senjata ya. Jadi kita takut juga kena Iya. peluru nyasar atau apa salah sasar. Ya. Iya. Nah, kakak itu dari kampung kakak dari Aifar Selatan ya kakak ya? Saya dari Aifat Timur Tengah. Dari Aifat Timur Tengah itu ke tempat kakak mengungsi pertama itu ke kabupaten mana kakak? Kena Masih di Naibrat tapi di distrik yang beda di Aifat Utara. itu berapa jauh kakak? Kakak jalan kaki atau naik motor Eh, waktu itu? Waktu itu naik motor. Jadi jaraknya sekitar 30 kilo juga mungkin sekitar itu dari kampung saya ke tempat pengungsian yang pertama di nama tempatnya Ayawasi, distrik Aifat Utara. Hmm. Dan di sana ada memang tempat pengungsian kakak? Jadi masyarakat yang spontan tadi terus di Ayawasi memang sudah sekitar, jadi saat itu kami di Ayawasi itu ada sekitar ratusan lebih orang yang semua mengungsi di Ayawasi dari berbagai kampung, distrik Tiga yang ratusan lebih. eh, iya, ratusan lebih. Saya tidak hitung, tapi kalau di tempat rumah yang saya tempati ada sekitar 20 orang satu tempat tempat satu rumah begitu kita tinggal sama-sama. Jadi Jadi satu hampir rumah itu 20 orang. iya. Wah, itu gimana tidurnya? Ya tidurnya ya kita upayakan biar bisa tidur, bisa taruh kepala, berdesak-desakan. Asal kepala sudah ada udah sejajar dengan lantai itu sudah tidur ya kakak. Iya, jadi saat saat itu asal selamat, jangan jadi korban salah tangkap atau apa begitu dari TNI, jadi apapun mau tidur di mana intinya tempatnya kita rasa aman ya kita sama-sama gitu. Dan kemudian dari situ kakak kemudian dari Mebrak tadi ya, dari tempat pengungsian pertama, kemudian kakak jalan lagi berarti. Saya di tempat pengungsian pertama tuh hampir 7 bulan ya di sana. Terus karena saat kejadian sudah di sana sudah kayak terlibat dengan beberapa teman-teman untuk melakukan advokasi untuk pengungsi. Terus Hmm. saat itu saya pertama kali muncul di media. Waktu itu kita melakukan advokasi ke Jakarta bersama pastor dan beberapa teman-teman, melakukan advokasi di
Jakarta, di Komnas HAM, terus beberapa kedutaan, terus setelah itu eh, saya diwawancara pertama kali muncul di media pasca. Heeh. Jadi pas setelah wawancara itu, terus mulai saya punya kondisi apa keamanan apa sudah tidak aman gitu. Beberapa kali dicari apa segala macam, akhirnya bersama keluarga kita pindah ke Sorong lagi. Oh, oke. Berarti karena alasan keamanan pribadi kemudian pindah ke Sorong. Iya, Oke. Itu artinya masih banyak orang di tempat pengungsian pertama itu ya kakak ya? iya masih. Masih. Nah, itu bagaimana keadaan di tempat pengungsian pertama itu kakak? Apakah ada orang yang membantu, kemudian karena bersama-sama tidak hidup tidak teratur, kita kan perlu kehidupan teratur ini, perlu sama-sama saling menjaga keselamatan. Itu bagaimana caranya itu kakak? Iya, jadi saat kita sudah di sana itu dari pihak gereja Katolik, pengurus-pengurus gereja itu mereka membentuk tim untuk bantu tim kemanusiaan untuk bantu pengungsi saat itu. Mereka bantu di awal bulan pertama lah, jadi setiap hari mereka bawa sayur, makanan untuk datang di setiap rumah yang ada pengungsi gitu. Dan di sana juga ada keluarga-keluarga yang secara sukarela bantu untuk soal kebutuhan seperti makan. Dan itu berlangsung sampai berapa lama kakak? Bantuan dari gereja? Eh, dari gereja itu bantuannya eh, berlangsungnya sekitar sebulan ya. Saat pertama kali kita mengungsi Berikutnya itu. bagaimana itu? Kakak kan 7 bulan di situ. Iya, jadi bulan-bulan pertama makan masih boleh lah, masih ada bantuan-bantuan, terus eh, walaupun tidur tadi berdesak-desakan tapi untuk isi perut aman, tapi bulan-bulan berikutnya sudah semakin ini karena apa, mereka mungkin punya keterbatasan atau apa kita tidak tahu. Jadi apa, bulan berikut itu ada juga dari pemerintah, Maibrat juga eh, saat itu bantu. Jadi mereka terus ada dari apa, tentara juga, tapi kadang kalau tentara yang sendiri datang masyarakat ini kan takut ini dengar nama tentara saja kita. Jadi kita tidak ini, tapi kalau dari itu dari pemerintah 3 bulan awal ya. Jadi setiap kakak itu dikasih beras 5 kilo, terus ada super mie, Hmm. terus ya seperti itu. Sembako dasar Setelah gitu itu ya kak? ya Ya. kita sembako dasar gitu. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Jadi orang bertahan dengan Hmm. upaya sendiri. Nah, itu upaya sendiri itu apa yang dilakukan kakak? Apa minjam Eh, lahan warga di situ atau bekerja dengan mereka? iya, kalau kita di tempat pengungsian sana, kita dikasih lahan dari warga di sana juga kan, kebetulan keluarga ya kerabat yang memang tinggal di situ. Jadi mereka kasih tempat Dikasih tempat untuk untuk kita bercocok tanam ya, berkebun. untuk berkebun Jadi ya. berkebun. Itu Jadi dari semua hasil kebun itu pengungsi bisa yang tiga ada. ratusan lebih itu dapat ke lahan yang sama itu, apa Iya, iya. melakukan cara yang sama untuk bertahan hidup. Iya, hampir semua melakukan cara yang sama untuk bertahan hidup. eh, Dikasih tempat dari kerabat kerabat di sana untuk mereka berkebun. Selama tujuh Terus bulan kakak di setelah situ, itu, dan mungkin iya, ada orang-orang yang lebih dari 7 bulan, eh, lama-lama itu apa tidak menimbulkan gejolak sosial kakak? Gejolak sosial itu misalnya ada konflik sosial dengan orang-orang setempat karena lahannya terlalu lama digunakan. itu ada, itu terjadi karena sudah sampai sampai kayak ada sayur-sayur di sini kan, ada sayur yang tumbuh secara alami begitu yang di hutan-hutan itu kan langsung dilarang, tidak boleh diambil begitu. Terus Oh. ya macam kayak ada penolakan begitu juga karena sudah terlalu lama kan. Lama iya. Karena Iya, kan sama-sama butuh kah? iya benar. Nah, nah terus kemudian kakak itu
Apakah semua pengungsian di tempat pengungsian pertama itu menetap di situ sampai sekarang atau mereka berpindah ke tempat yang lain? Eh, Mereka tetap bertahan di sana sampai hampir 2 tahun ya. 2 tahun di tempat Bertahun pengungsian. dari Setelah tahun itu 2000 berapa Kakak? 2021, eh, sorry bukan, dari 2021, 22 sudah mulai ada yang sudah kembali setelah sudah ada penempatan itu apa pos-pos tentara di kampung-kampung, sudah masyarakat sudah disuruh untuk kembali begitu dari pemerintah bahwa situasi sudah aman, sudah baik-baik. Jadi sekarang pulang ke kampung masing-masing. Jadi ada beberapa yang sudah merasa tidak bisa di tempat pengungsiannya, terpaksa harus pulang ke kampung gitu. Berarti tidak semuanya pulang ke kampung itu berarti ya? Tidak semua, iya. Jadi pulangnya kayak masing-masing lah dari memang pemerintah suruh untuk harus kembali. Jadi ada yang merasa ini ya pulang, terus yang punya anak sekolah tuh yang agak ini karena mereka di sana kan sama sekali aktivitas belajar mengajar belum berjalan kan. Jadi Ya. mereka harus pulang pergi, stay-nya pulang pergi untuk anak sekolah begitu sampai hampir 2 tahun. Pas sekolah di sana sudah dibuka baru ada beberapa yang sudah pulang, tapi ada beberapa juga masih tetap di tempat pengungsian gitu. Karena yang pulang juga kan di kampung sana sudah ada pos tentara kan. Jadi Nah, kita mau melakukan aktivitas atau apa itu tidak sebebas yang dulu lagi. Jadi kita hmm. dibuat seperti orang asing itu seperti tamu yang mau kemana-mana harus lapor ke kebun, mau berburu dari kampung sebelah ke kampung sebelah harus lapor berapa lama, tujuan apa begitu. Kayak begitu jadi ada beberapa orang merasa tidak aman karena ada pos-pos tentara di kampung mereka tidak pulang. Itu termasuk saya. Ya. Jadi tidak sebebas sebelum kejadian ya kayak kita bebas pergi kampung tetangga, bersilaturahmi, kemudian ke kebun pulang kapan saja begitu ya. Nah, itu di pengungsian selama 2 tahun, 2021, kemudian 2023 ya Kakak. Ya. 2021, 23. Dan kemudian ada yang pulang ke kampung, ada yang kemudian seperti Kakak mungkin pindah ke tempat yang lain di Sorong. Selama 2 tahun di sana, itu anak-anak gimana sekolahnya Kakak? Eh, Waktu pasca kejadian itu dari ini kan di sana hampir mayoritas sekolahnya yayasan Katolik ya, dari Ah, YPPK. Jadi dari yayasan mereka apa mengambil kebijakan untuk anak-anak pengungsi dititipkan di sekolah-sekolah yayasan yang ada di Maibrat. Sekolah yayasan Katolik wajib menerima anak-anak pengungsi yang eh, apa. Jadi anak-anak dititipkan di sekolah-sekolah begitu. berarti gereja Katolik yang berperan besar untuk semua apa penyaluran bantuan untuk pengungsi ya Kakak ya, untuk sembako juga, dengan pendidikan anak juga. Iya, iya. Nah, kalau perempuannya gimana Kakak? Kebutuhan perempuan kan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki bisa sembarang toh, tapi kalau perempuan kan tidak. Itu bagaimana? Jadi masalahnya tuh perempuan tuh yang bebannya berlapis-lapis gitu. Jadi apa eh, yang sampai apa i- yang melahirkan saja harus di tempat yang ada kan waktu saat itu ada kejadian ada yang melahirkan gitu. Hmm. Ini di dalam rumah yang ada 20 orang terus melahirkan di situ jadi ada dapur. Kalau kita di Papua kan ada rumah tapi nanti dibuat dapur sambung gitu dari kayu-kayu bambu apa segala macam. Jadi lahirannya di situ begitu dengan situasi yang seadanya terus eh, apa punya untuk kita perempuan tuh masalahnya banyak sekali. Kita punya kenyamanan gitu nih orang banyak mau mandi saja harus cari di mana tempat yang aman untuk hal-hal sederhana ya ganti pakaian seperti Ya. apa terus apa untuk masalah menstruasi sendiri kita harus butuh butuh pembalut apa segala macam itu sangat susah sekali. Jadi kita
perempuan tuh situasinya sangat berat. Ya. Menurut saya Dan pribadi mengalami itu dan mungkin saudara perempuan yang lain juga. itu bantuan-bantuan dari masyarakat sipil tidak ada kakak selain gereja? Awal pengungsian itu sebenarnya ada bantuan itu kejadian, terus ada respon eh, dari dari luar dari masyarakat sipil dari Kabupaten Sorong sini juga teman-teman yang aktivis apa segala macam. Tapi saat itu Bupati Maibrat dia tidak mau menerima bantuan dari luar. Eh, Jadi beliau klaim bahwa ini masalah di Maibrat dan dia mampu untuk mengatasi. Jadi ada beberapa bantuan-bantuan itu tidak bisa masuk gitu Hmm. karena sudah dibatasi sama itu bupati yang sekarang sudah jadi mantan bupati. Dan dia berhasil mengatasi itu tanpa bantuan Iya, dari berhasil. luar. Berhasil. Wah, luar biasa. Berhasil. Jadi tidak ada bantuan. Pernah ada kawan-kawan mahasiswa eh, dari terus kawan-kawan aktivis itu mereka datang juga tuh datangnya upaya untuk bagaimana eh, kasarnya sembunyi-sembunyi gitu sampai di tempat pengungsian kasih bantuan Hmm. gitu. Ya. Tapi memang karena ada lapangan langsung dari bupati saat itu. Nah, itu kakak tinggal di rumah ya kakak ya? Itu rumah siapa kakak? Disewa atau rumah saudara atau bagaimana itu? Apalagi penggunaannya 2 tahun kan? Itu lama. Eh, Kalau di sana kebetulan ini ada keluarga kerabat yang tinggal di sana. Terus saat itu apa? Jadi kita tinggal saja tidak sewa begitu. Ah. Ya terus yang pemilik rumah kebetulan saat itu ada di Sorong rumahnya kosong jadi kita tempati dengan keluarga pengungsi yang lain. Jadi dari Membrak tadi kemudian ada yang lari ke Sorong. Iya. Itu Jadi sebanyak yang di tempat pengungsi pertama kakak atau lebih berkurang? jadi ini pengungsian ini kan dia menyebar. Jadi dia selain ke di Maibrat, di Sorong Selatan, di Ah. Kabupaten Teluk Bentuni. Jadi dia menyebar begitu. Dan itu ada tempat khusus tidak seperti camp pengungsian atau semuanya tinggal di rumah-rumah kosong saudaranya? Apa? Tidak ada tempat khusus untuk pengungsi kayak begitu. Jadi lebih banyak menumpang di rumah-rumah kerabat, saudara yang. Terus kalau yang ke Sorong ada yang di kos, terus ada yang numpang di rumah-rumah kerabat juga. Kalau tidak ada tempat khusus berarti kan kesulitan menyalurkan bantuan ya kakak ya? Ya kalau kalau di Sorong sama sekali pemerintah ataupun ini tidak mau berikan bantuan gitu saat itu waktu pengungsi ada yang masyarakat yang ke Sorong tidak dapat bantuan begitu. Kalau tidak dapat bantuan bagaimana mereka bertahan itu? Jadi di sini kan apa saat itu kita kebanyakan ini pasca kejadian itu kan ini jadi berharap lebih banyak tergantungnya ke dana desa. Dana desa itu tidak pakai untuk buat program atau apa dipakai untuk bagi-bagi saja untuk masyarakat. Tapi kan terus mungkin berharap sama bantuan orang-orang yang baik begitu bisa membantu orang. Jadi meskipun ditinggalkan, di desa itu tetap dapat bantuan dana desa dari pemerintah. Dan itu Iya, digunakan untuk iya, iya, bantuan-bantuan warga di tempat pengungsian yang tersebar. iya, iya, benar. Sampai sekarang itu kakak? Eh, jadi setelah 2 tahun, terus pengungsi semua orang disuruh pulang. Jadi kan sekarang di Maibrat 2023 ya, itu semua masyarakat disuruh kembali tanpa terkecuali. Jadi kalau Tanpa yang terkecuali. tidak pulang, iya harus pulang gitu. Jadi pos-pos sudah ada di kampung-kampung menyebar di semua, tidak semua ya, tapi yang pulang ini 2 distrik saja, Ifat Timur Tengah. Jadi pulangnya bertahap gitu, tidak langsung pulang.
Jadi 2023 itu distrik Aifat Timur, Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur Selatan. Itu yang disuruh pulang dulu. Terus setelah tinggal di sana, masyarakat yang lain disuruh pulang, tapi tetap mereka tidak langsung pulang ke mereka punya kampung. Tinggalnya di distrik Aifat Timur Selatan sama Tengah ini. Jadi pulangnya Kenapa itu bertahap numpang sambil. di distrik yang lain? Tidak langsung Iya, ke kampung mereka? tidak langsung pulang. Jadi masih numpang lagi di distrik yang lain begitu. Alasannya apa itu kakak? Alasannya karena pertama mungkin ini apa? eh Alasan pertama itu apa? Mungkin transportasi ya. Jalan-jalan harus diperbaiki apa segala macam. Eh, Mereka utamakan itu pembangunan jalan dulu. Di jalan-jalan kan sudah lama tidak dilalui apa segala macam dibersihkan terus Udah jadi hutan berikut ya? itu iya ini kalau berapa minggu saya ditinggalkan tuh rumput-rumput pohon-pohon sudah tinggi-tinggi. Jadi terus setelah jalannya dibersihkan sudah eh, jadi di sana harus ada pos gitu. Ada pos dulu. Jadi tentara atau brimob di sana dulu baru masyarakat disuruh pulang. Ya, sudah ada aparat keamanan dulu baru disuruh pulang. Kemudian Iya. di Aceh dulu juga begitu kakak waktu konflik. Jadi apa kebun-kebun warga yang ditinggal lama setahun, 2 tahun, bahkan ada bertahun-tahun itu jadi hutan belantara. Dan ketika damai dicapai tahun 2005 dan mereka kembali, wah itu udah seperti membuka lahan baru itu kakak. Jadi tebang pohon yang besar-besar, bersihin, dan itu perlu waktu makan lama. Ya, kita di daerah konflik ya, begitu ya keadaannya ya kakak ya. Kita warga sipil ini yang menjadi korban jadinya. Nah ini kakak, sekarang kakak di Sorong, itu aktivitasnya apa kakak? Sekarang ini di Sorong ya aktivitasnya mendampingi saudara pengungsi yang lain gitu. Jadi masuk kakak mendampingi saudara lain itu masih banyak pengungsi di Sorong? Iya, ini masih banyak. Jadi kalau menurut saya 50% yang sudah kembali, 50 masih tetap begitu. Oh begitu? Dan, dan yang kembali juga tuh relatif gitu deh. Dia akan kembali ke tempat pengungsian semula karena mereka yang tadi alasan yang seperti tadi saya eh, cerita bahwa mereka pulang juga kan di kampung sudah tidak sebebas yang dulu lagi. Betul, Bahkan ya. ada Rasa tempat ketakutan. berburu yang Ya. dibatasi. Iya. Jadi dibatasi terus ya itu karena sudah ada pos-pos semua hal harus dipantau dan diawasi oleh di sana. Pemerintah Sorong kan tidak memberi bantuan ya untuk pengungsi ya kakak ya. Dan masyarakat Iya. kemudian para pengungsi bergantung ke dana desa yang jumlahnya tentu kecil toh. Selain itu aktivitas pengungsi untuk bertahan hidup bagaimana kakak? Karena kan anak-anak perlu sekolah juga, kemudian kehidupan perempuan jauh berbeda, kebutuhannya lebih khusus daripada laki-laki, dan keadaan-keadaan yang lain yang dasar. Itu gimana menanganinya kakak ketika tidak banyak bantuan yang datang? Jadi yang di Sorong juga kalau seperti contoh saya nih kan tinggalnya di pinggiran kota nih. Jadi ada beberapa keluarga juga yang tinggal di ini. Jadi ada lahan-lahan yang kosong yang memang sebelumnya ada keluarga dari Maibrat yang sudah merantau di Sorong. Mereka bisa kasih pinjam gitu untuk keluarga-keluarga ini bisa berkebun. Jadi hampir polanya sama seperti waktu di Maibrat begitu. Jadi yang di Sorong sini untuk bertahan hidup ya berkebun dan hasilnya mereka jual di pasar. Itu artinya kedekatan kohesi sosial ya. Ini kedekatan sosial saudara-saudara Papua masih kuat sekali ikatan sosialnya. Iya. Iya. Itu ada hubungan saudara kakak, Maibrat dengan Sorong dan sebagainya itu? Atau hubungan kesukuan saja?
kita ini kalau yang di Sorong ini lebih ke memang ada keluarga yang dulunya merantau tinggalnya di Sorong gitu, keluarga yang dari Maibrat yang dulu merantau tinggal di Sorong, jadi akhirnya yang tinggal dengan mereka begitu. Nah, kemarin waktu saya ke Sorong, itu kan ada beberapa kawan-kawan yang mengungsi ya, kebetulan ketemu. Mereka juga berkuliah. Iya. Itu dananya dari mana itu? Kok hebat bener ya. Jadi mereka mengungsi, tekad luar biasa sekali. Mengungsi, tapi kemudian juga memaksakan diri masuk perguruan tinggi, menyiapkan biaya dan semua fasilitas-fasilitas yang sangat minim. Dia berjuang untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Kalau saya mungkin tuh modal semangat terus mungkin iya modal semangat untuk bertahan hidup, mereka mau sekolah terus kemudian mungkin mereka ada karena kalau di Sorong kan bebas bisa kerja apa saja begitu, bisa jadi kuli bangunan atau yang ini ya bisa berkebun untuk bisa jual ke pasar, jadi mereka bertahan dengan cara-cara itu. Dan aktivis apa LSM di Sorong juga membantu kawan-kawan saudara-saudara yang mengungsi juga ya kakak ya? Iya kawan-kawan melakukan pendampingan gitu dari kawan-kawan dari AFA terus apa SKPKC OESA ini salah satu lembaga gereja Katolik gitu ya, tapi yayasan OESA mereka yang sampai saat ini mereka melakukan pendampingan gitu. Terus kalau seperti saya sendiri kan apa ada teman-teman juga dari di Jayapura terus apa mereka yang bantu untuk ada situasi-situasi darurat pengungsi ada yang sakit atau apa mereka akan respons sekali teman-teman aktivis dan Ya, LSM yang ada. eh, kalau kita baca media massa itu kan ada bantuan pemerintah juga, pemerintah pusat itu. Tapi yang di berita itu kan di Wamena. Jadi dinas sosial apa itu kalau kita datang. Kalau di Sorong ada nggak kak bantuan itu? Kalau di Sorong apa saya pernah dengar ada begitu, tapi bantuan itu ini kan waktu itu masyarakat disuruh pulang ya, terus ada tim mereka dari Pemda Maibrat itu membentuk tim pemulangan pengungsi. Mereka kasihnya kemana, salurkan ke siapa begitu. Kalau ini gimana sih tuh PMI kakak? Biasanya kan PMI yang paling di depan itu membantu orang-orang yang sedang tidak beruntung ya. Ada tidak PMI? Kayak Apalagi PMI kan PMI ada dong di sana. ada tapi belum pernah. Oh, belum Ya, belum belum pernah bergerak gitu. sama sekali kayak mereka nanti kalau bencana alam atau apa begitu mereka cepat. Mungkin kalau Ah, situasi jadi konflik mereka itu fokus ke bersenjata bencana-bencana alam saja berarti. entah. Oke. Baik kakak, kira-kira ini kakak sudah dari 2001 sampai 2004 dengan status mengungsi ya, mengungsi kemudian berjuang untuk hidup keluarga karena kakak juga punya anak-anak toh. Ada berapa kak? Dua ya? Ya, Tiga? Dua. anaknya ada 4. Oh, Tapi yang waktu itu ketemu sama ini kan hanya 2. Ada 2 yang sudah besar yang sudah sekolah juga. Yang satu ah, kelas 5, satu kelas 6. masih kecil-kecil. Dan kakak ini Iya, apa sih harapan kakak eh, untuk keadaan Papua ke depan kakak? Dan khususnya untuk saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih mengungsi. apa situasi ini segera berakhir begitu. Hmm. Terus apa supaya tidak terjadi konflik lagi mungkin kita harus cari akar masalah ini diselesaikan dulu. Kalau tidak nanti seperti ini kan dia akan terjadi terus dan akan Jadi ada berulang-ulang pengungsian. terus ya. Iya, jadi harapan saya memang akar masalah ini harus diselesaikan supaya Ya. eh, apa
situasi Papua bisa aman dan saya pribadi bisa pulang gitu. Dan terkait dengan kebutuhan pengungsi, kira-kira kebutuhan apa yang paling penting dipenuhi tapi sampai sekarang belum bisa dipenuhi? Kebutuhan yang paling penting dan ini tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak itu sangat penting, kebutuhan dasar yang sama sekali tidak pernah kita dapatkan gitu. Sebagai korban pengungsi tidak ada perhatian atau tanggung jawab dari negara gitu. Jadi kita berharap kita punya hak-hak dasar ini harus dipenuhi gitu. Ini kalau sakit Terutama itu tempat bagaimana tinggal, berobatnya? Gimana? Kalau sakit itu pergi ke dokter atau ke tabib kampung? Biasanya ke dokter, tapi itu kembali lagi ke yang ada uang baru bisa ke dokter, kalau tidak ya pasti ke pengobatan tradisional gitu, tabib atau alternatif lah. Ya, pengobatan alternatif ya, Kak ya. Baik Kakak, terima kasih sudah bersedia untuk berbagi pengalaman yang berat untuk dipikul. Kita sama-sama mendoakan semoga situasi ini cepat berakhir, sehingga saudara-saudara kita di Papua bisa menikmati hidup damai seperti kami di Aceh, Kakak. Bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah, bisa menikmati fasilitas kesehatan, dan juga bisa jalan-jalan, toh. Jadi kami ke Papua dan kakak ke Aceh. Terima kasih banyak Kakak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Baik, dan terima kasih Rakan Sago telah menyimak diskusi kita tentang Papua. Ini sesuatu yang jarang kita dengar ya di media sosial. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama bahwa konflik itu tidak membawa kebahagiaan ya, dan tidak menguntungkan siapapun. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.